Deretan kritik Mahfud MD untuk sidang Harvey Muiz, etika Sandra Dewi bikin gerah. Gak boleh seenaknya. Bagi saya, harapan bisa diberikan ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung agar seruan Pak Prabowo atau sikap dan sindiran Presiden Prabowo itu supaya betul-betul menyentuh rasa keadilan. Jangan menyakiti hati masyarakat dengan korupsi yang begitu besar, lalu hakimnya juga hanya tertawa-tertawa ketika Harvey Muiz divonis lalu saling berpelukan. Hakimnya hanya tertawa-tertawa, tidak menunjukkan rasa simpati kepada rakyat, tidak menunjukkan wajah serius. Ketiga hakim malah tertawa-tertawa ikut menyemangati Harvey Muiz yang berpelukan dengan Sandra Dewi. Nah itu sungguh tidak etis sama sekali. Penyakit kita ini kan salah satunya korupsi. Nah korupsi ini dampaknya besar. Dampaknya kepada kemiskinan, kepada kebodohan, kepada jalan yang rusak, pendidikan, misalkan infrastruktur pendidikan yang rusak juga. Oleh karena itu ini yang menjadi fokus Pak Presiden, bagaimana memastikan dari penegakan hukum itu selaras sejalan dengan visi besar beliau dalam konteks pemberantasan korupsi. Oleh karena itu jaksa, ya, kepolisian, KPK katakanlah, termasuk hakim ya, harus memenuhi rasa keadilan dengan memonis ya berdasarkan dengan tadi hukum yang berlaku. Artinya keadilan itu menjadi penting dalam pemberantasan korupsi ke depan. Ya, yang pertama pasti yang tahu hakim itu sendiri. Tapi kan putusan hakim itu rasio disidendinya alasannya harus logis. Kalau nggak logis pasti ada sesuatu, itu pasti. Nah kejahatan ini ya, kejahatan merugikan keuangan negara 300 triliun. 300 triliun itu kalau jadi tukang es, berapa tukang es bisa umroh berkali-kali gitu kan. Artinya apa? Ketika kerugian negara semakin tinggi, berarti hukumannya harus semakin tinggi kan? Ancamannya kan berat. Masa dihukum 6 tahun setengah? Tadi kalau tadi dibandingkan dengan luar negeri, bandingkan aja kejahatan-kejahatan kita ya, dari Polres Hambalang, EKTP, kemudian lebih jauh BLBI, itu hukumannya berat semua ya, malah kan ada yang hukum seumur hidup dulu kan. Nah kalau sekarang 6 tahun setengah itu ya mungkin dulu karena orang-orang hukum itu tidak belajar matematik, artinya nggak bisa ngitung. Kan harusnya semakin tinggi hukumannya, itu berpikir sederhana saja. Jadi kalau hukumannya ringan, pertama jaksa harus banding ya, artinya hukumannya ringan karena merugikan hajat hidup orang banyak tadi kan. Yang kedua ya, ada apa dengan putusan? Kok bisa setengahnya? Kalau setengahnya sekarang jaksa tidak banding, pertanyaan juga. Ya ini ada apa juga gitu. Nah yang ketiga gitu kan, kalau hukuman ringan ini dibiasakan tidak dibandingkan dengan putusan-putusan korupsi lainnya yang merugikan negara di bawah itu, hukumannya lebih berat dari itu ada sesuatu yang janggal gitu. Sidang yang digelar untuk menentukan vonis terhadap Harvey Muiz beberapa waktu yang lalu sukses mencuri perhatian banyak publik termasuk Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mahfud MD menyampaikan kritik dan pendapatnya atas sikap Sandra Dewi yang dianggap tidak seharusnya diperlihatkan di dalam sidang tersebut, terlebih di hadapan hakim. Tak hanya menyampaikan kritik, Mahfud MD turut menuliskan etika yang tepat yang seharusnya diterapkan oleh seseorang yang berfungsi sebagai saksi di persidangan. Berikut adalah beberapa kritik yang disampaikan oleh Mahfud MD seputar sidang Harvey Muiz yang ia sampaikan lewat postingan di akun media sosial pribadinya. 1. Sikap hadirin di hadapan hakim. Menurut Mahfud MD, tata tertib yang seharusnya berjalan adalah ketika hakim masuk dan keluar sidang, pengunjung harus bersikap sempurna. Namun saat sidang Harvey Muiz, usai mengetukkan palu vonis, hakim malah tetap duduk dan membiarkan Harvey Muiz bersukaria di depan majelis. Harusnya hakim keluar dulu, baru yang lain boleh berdiri, ditulis Mahfud MD lewat cuitannya di X. 2. Kritik sikap sang hakim yang dianggap ikut gembira. Tak hanya sikap Harvey Muiz dan Sandra Dewi yang mendapat kritik, sikap yang ditunjukkan sang hakim persidangan ini juga turut diperhatikan Mahfud MD. Ia menyoroti raut wajah dan reaksi hakim kala melihat Sandra Dewi dan Harvey Muiz yang berpelukan usai vonis dibacakan. Hakimnya malah ikut cengar-cengut seperti ikut gembira dan ingin mengucapkan selamat kepada Harvey. Apa-apaan ini? Ujar Mahfud MD. 3. Tidak boleh beratraksi seenaknya. Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD juga menyampaikan pengecualian untuk orang-orang yang dipanggil ke depan oleh hakim untuk memeragakan sesuatu sebagai bagian dari pembuktian. Tapi hakim tetap tidak boleh membiarkan orang-orang berpelukan dengan sukaria di depan persidangan resmi. Dalam pemeriksaan saksi pun, tak boleh orang beratraksi seenaknya di depan majelis hakim. Kalau mau bergembira ria, harus menunggu sidang ditutup, ujarnya lebih lanjut. 4. Tanggapan warganet. Para warganet pun banyak yang setuju dengan cuitan yang disampaikan Mahfud MD ini.
Sepertinya ada tidak beres ini Profesor. Memalukan, marwah pengadilan tercoreng, ujar seorang netizen. Nggak ada wibawanya pengadilan. Serasa bukan pengadilan tapi serasa ujian skripsi. Terdakwa dinyatakan lulus, semua bergembira termasuk hakim, di komentar netizen lainnya. Udah diatur Pak, emang aneh sih vonisnya. Kalau kayak gini kapan korupsi bisa diberantas? Yang ada yang nggak niat pun jadi ikut-ikutan. Wong hukumannya cuma secuil doang dari nilai korupsinya, diujar netizen lainnya. Harvey Muiz dijatuhi vonis 6,5 tahun penjara setelah terjerat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Banyak pihak menilai vonis untuk suami Sandra Dewi tersebut sangat ringan. Padahal tindak korupsi tersebut telah merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Sosok Eko Arianto, hakim ketua yang memberikan vonis kepada Harvey Muiz pun langsung disorot. Di sisi lain, ada pula sosok hakim anggota bernama Mulyono Dwi Putro yang ikut menjadi perbincangan. Pasalnya ia terlihat tersenyum sumringah melihat Harvey berpelukan dengan Sandra Dewi di ruang sidang. Momen itu terjadi setelah Sandra menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selain Sandra, jaksa turut menghadirkan adik Harvey, Mira Muiz dan adik Sandra, Kartika Dewi, sebagai saksi. Mira dan Kartika juga menghampiri dan memeluk Harvey seusai sidang. Ya, Harvey Muiz telah divonis penjara 6 tahun 6 bulan dalam kasus korupsi tata kelola timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Vonis itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara. Hakim menjatuhkan vonis tersebut dengan pertimbangan Harvey berperilaku sopan selama persidangan dan memiliki tanggungan keluarga. Sementara itu sosok hakim yang tersenyum adalah Hakim ad hoc Mulyono Dwi Purwanto. Hakim ad hoc adalah hakim yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam persidangan, hakim ad hoc memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan anggota majelis lainnya. Pria kelahiran Surakarta, 28 November 1966 ini mengikuti seleksi calon hakim ad hoc Tipikor pada tahun 2015. Ia menjadi salah satu dari 15 calon hakim ad hoc yang lolos. Jaksa banding. Atas putusan yang jauh dari tuntutan jaksa, Kejaksaan Agung resmi mengajukan banding atas vonis Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar memastikan bahwa banding sudah didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Harli bilang, saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Kejaksaan Agung mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong banding terhadap kasus-kasus korupsi yang vonisnya dinilai ringan. Harvey Muiz divonis 6 tahun 6 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 12 tahun penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun. Harvey Muiz juga didenda 1 miliar rupiah dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah.